Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Reskianti dari kelas 7C Humas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester teknik presentasi. Optimalisasi program branding dan aktivasi merek di era digital. Pendahuluan. Setiap perusahaan tentu menginginkan mereknya dikenal luas di kalangan masyarakat. Merek yang terkenal akan memudahkan perusahaan untuk terus meningkatkan penjualan dan menjaga dominasi pangsa pasar produknya. Selain dibutuhkan komunikasi pemasaran yang terus-menerus dengan pesan yang konsisten, perusahaan harus secara cermat memutuskan persepsi seperti apa yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Salah satu aktivitas branding yang saat ini sering dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan mereknya ke masyarakat dikenal dengan kegiatan brand activation atau aktivasi merek. Program aktivasi merek makin nyata diperlukan karena saat ini masyarakat sudah semakin pintar dan tidak bisa lagi didekati dengan aktivitas periklanan konvensional yang sifatnya satu arah. Masyarakat perlu dilibatkan dalam beberapa program aktivasi merek dengan tujuan meraih simpati dan membangun kedekatan sehingga mereka akan tetap loyal untuk menggunakan merek perusahaan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tinjauan pustaka. Aktivasi merek adalah integrasi yang berkesinambungan dari semua komunikasi yang tersedia dalam platform kreatif untuk mengaktifkan konsumen. Aktivasi berarti menstimulasi minat, uji coba, loyalitas, dan alat komunikasi baru dalam memperkenalkan sesuatu setiap tahunnya. Menurut Alberts tahun 2009. Seiring bergeraknya masyarakat ke arah modernisasi, telah muncul perusahaan-perusahaan baru yang telah tumbuh dan berkembang untuk ikut bersaing di pasar. Hal ini tentunya memaksa perusahaan-perusahaan yang telah lebih dulu berkecimpung di pasar untuk berubah. Menurut Wallace tahun 2012, aktivasi merek memiliki beberapa bentuk, antara lain direct marketing activation, social media activation, promotion activation, marketing event activation, dan sponsorship activation. Metode penelitian ini ada 3, yaitu studi literatur, observasi, dan pengambilan keputusan. Hasil pembahasan. Ketika branding berupa aktivasi merek saat ini memang telah menjadi ujung tombak pemasaran. Kalau dulu pemilik merek hanya mengandalkan iklan dan promosi, sekarang dirasa kuno dan kurang keren lagi. Pemasar menyadari bahwa harus ada interaksi langsung dengan pelanggan dengan harapan ada perasaan terlibat dalam diri konsumen terhadap merek mereka. Program aktivasi merek sangat memungkinkan terjadinya keterlibatan pelanggan dengan merek. Namun, aktivasi merek tidak hanya sekedar melibatkan saja, melainkan membangun keterlibatan yang erat dengan antara pelanggan dengan merek serta membuat merek tersebut hidup di benak pelanggan. Jadi, tujuan dari aktivasi merek bukan sekedar mendapatkan publisitas saja. Saat ini konsumen semakin pintar dan tidak mudah percaya lagi pada janji-janji dalam iklan karena adanya faktor over communication. Maka dari itu, para pemasar menerapkan program aktivasi merek untuk lebih mendekatkan merek tersebut dengan konsumen yang nantinya akan berujung pada meningkatnya penjualan. Sehingga program aktivasi merek ini dapat disebut juga sebagai salah satu proses marketing untuk membangun a brand to life melalui suatu branding experience. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam program aktivasi merek. Yang pertama adalah kesesuaian antara brand, event, dan target konsumen. Yang kedua adalah key message yang akan dikomunikasikan pada target konsumen. Yang ketiga, mengkomunikasikan fitur utama atau brand values, bukannya setiap detail. Ada beberapa kategori program aktivasi merek, diantaranya yang pertama roadshow event, yang kedua one day occasion event, yang ketiga public relation event, dan yang terakhir festival or exhibition.
Program aktivasi merek yang berhasil sangat bermanfaat untuk yang pertama, menyampaikan pesan, komunikasi sebuah merek secara langsung, yang kedua, pengenalan dan pemahaman merek, yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah, yang keempat, memberikan experience bagi konsumen, yang kelima, menciptakan penjualan, yang keenam, meningkatkan loyalitas pelanggan. Menurut Daniel Newman, CEO of V3B, seperti yang dirilis oleh Forbes.com, ada 6 hal yang harus dilakukan pemasar agar media sosial mampu menjadi customer experience channel dalam rangka membangun aktivasi merek. Yang pertama, building your brand and culture with the customer in mind. Yang kedua, respect your audience. Yang ketiga, prompt responses are essential. Yang keempat, always follow up. Yang kelima, personalize your feedback. Yang terakhir, fluidity. Kesimpulannya, untuk mendapatkan dampak yang maksimal dan memperluas daya jangkau dari sebuah program aktivasi merek, perusahaan harus mulai memadukan antara program aktivasi merek berbasis event secara offline dengan program aktivasi merek berbasis platform online. Perusahaan juga harus mulai menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk memberikan pelayanan terhadap pelanggan serta meningkatkan pengalaman pembeli mereka secara keseluruhan. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.